Banyak ungkapan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya dan menghargai budayanya. Dan seperti diketahui bersama, bahwa tradisi dalam kebudayaan Melayu juga sangat beragam. Salah satunya dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi pada era digital saat ini, keberagaman budaya dan tradisi di Kabupaten Sambas juga telah berdampingan dengan budaya lainnya. Realita ini menjadikan budaya asli di tiap daerah di Nusantara memiliki potensi kepunahan, bahkan mungkin saja hilang dan berganti dengan budaya baru. Untuk itu, dalam upaya mengenalkan seni tradisi Sambas dan pelestariannya, pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar pagelaran seni tradisi se-Kabupaten Sambas. Khusus untuk peserta-pesertanya Pak, yang kami rangkul memang sebagian besar dari awal udah dibina Pak, udah dibina oleh terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, dari tokoh-tokoh budaya Pak, tokoh-tokoh seni yang ada di Kabupaten Sambas, sehingga di dalam acara ini Pak bersedia untuk tampil dan kita tampilkan di acara kita Pak. Tradisi dan kebudayaan merupakan aspek penting yang harus dijaga kelestariannya. Merawat warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia ini dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui pagelaran dan festival seni tradisi budaya di Sambas. Wajib bagi saya untuk bagaimana membantu pelestarian pengembangan budaya seni masyarakat Kabupaten Sambas. Alhamdulillah hari ini kita menampilkan dengan apa yang disebut dengan warisan budaya tak benda. Tentu saya melalui aspirasi yang saya sampaikan bagaimana membantu masyarakat, pemerintah daerah dalam melestarikan budaya masyarakat di Kabupaten Sambas. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Mensere, Kecamatan Tebas, menampilkan beberapa tarian seni, silat, dan zikir khas Sambas. Di antaranya adalah silat otar-otar, tari ratib saman, zikir maulud, zikir nazam, dan zapin lambut. Silat otar-otar adalah gabungan seni tari, kuntau, dan silat. Kombinasi dari gerakan yang dipergerakan diiringi tabuhan alat musik tradisional dan kedua penari menggunakan tameng dengan senjata dinamakan marau. Salah satu peninggalan di masa kerajaan Rasul Sekudak yang ada di Dusun Kota Lama. Masa pemerintahan Rasul Sekudak pada tahun 1497 Pak, sampai 1510. Dan setelahnya diteruskan oleh menantunya yang bernama Raden Prabu Kencana yang digelar Ratu Anomkusumayuda. Dialah yang lagi meneruskan kerajaan yang ada di Kota Lama masa pemerintahan dia. Zikir nazam merupakan kesenian yang bernafaskan Islam. Bentuk dari kesenian nazam ini adalah seperti bezanji, dan syairnya dilantunkan dalam bahasa Arab. Zikir nazam di Kabupaten Sambas tetap ada di tengah masyarakat. Kegiatan ini juga sering digelar pada setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan hari besar Islam lainnya.
وسلم على سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. Dilansir dari laman Kemendikbud RI, Ratib Saman merupakan kesenian bercorak Islami yang berkembang di Sambas, Kalimantan Barat. Kesenian ini dahulu juga dianggap sebagai tarian berobat adat kampung dan mengusir roh jahat oleh masyarakat setempat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Afdalu zikri fa'lam annahu la Pada umumnya, kesenian ini dilakukan oleh 7 hingga 9 laki-laki dengan lagu dan syair dalam bahasa Arab. Perlengkapan pokok antara lain bacaan ratib berupa kasyidah atau nasyid, dan bagian dari ayat Al-Quran yang berisikan tentang kebesaran dan keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sholawat Nabi. Syair, zikir, dan pasal Ratib Saman berlainan antara suku kampung dengan kampung lainnya. Setiap pasal memiliki belasan kalimat. Pasal ini harus dipatuhi agar tujuan tercapai. Busana yang digunakan para pemain adalah kemeja lengan panjang, sarung, dan kopiah. Gerakan yang dilakukan seperti gerakan sholat, membungkuk, berdiri, dan duduk, seperti at-tahiyat. Anggota badan yang digerakkan adalah tangan dan kaki. Sesekali kepala mengikuti gerakan tangan dan kaki. Terkadang kaki dihentakkan mengikuti syair. Pada pokoknya, seni Ratib Saman ini berfungsi untuk memohon keselamatan, kesejahteraan, serta kedamaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat itu sendiri, seni mempunyai fungsi sebagai wadah kebersamaan dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud dari tuntunan untuk melakukan kebaikan secara berjamaah serta tetap berpegang teguh pada ajaran Islam.
bina nastali pababurida hiya maula pababurida rida Zikir ditinjau dari istilah adalah membasahi lidah dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah. Selanjutnya secara etimologi, zikir berasal dari kata zakara yang berarti menyebut, menyucikan, menggabungkan, menjaga, mengerti, mempelajari, memberi, dan nasihat. Oleh karena itu, zikir berarti mensucikan dan mengagungkan. Juga dapat diartikan menyebut dan mengucapkan nama Allah atau menjaga dalam ingatan atau mengingat. Zikir merupakan ibadah hati dan lisan yang tidak mengenal batas waktu. Bahkan Allah memberikan sifat ulul albab adalah mereka-mereka yang senantiasa menyebut Rabb-Nya dalam setiap waktu dan keadaan. Zikir juga tidak hanya ibadah yang bersifat lisaniyah, namun juga kalbiyah. Imam Nawawi menyatakan yang utama adalah dilakukan bersama di lisan dan di hati. Jika harus salah satunya, maka zikir hatilah yang lebih utama. Meskipun demikian, menghadirkan maknanya dalam hati, memahami maksud merupakan suatu hal yang harus diupayakan dalam zikir.
وسلم وبارك عليه. Tepuk tangan bola. Tari Jepin Lembut adalah tari tradisional Melayu yang berasal dan berkembang di Kalimantan Barat. Tari ini ditampilkan oleh 2 orang laki-laki penari dengan iringan musik perkusi dan lantunan syair-syair Islami. Alat musik yang digunakan adalah gambus, gendang, dan ketipung yang dimainkan dengan irama padang pasir. Dengan bismillah kami mulai. Yang Maha Pengasih lagi. Syair-syair Islami yang dilantunkan berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, dan kewajiban atau larangan menurut ajaran Islam. Tari Jepin Lembut kreasi yang ditampilkan ini telah menyasar kepada generasi muda di Kabupaten Sambas. Hal ini adalah sebagai bentuk merawat dan membentuk generasi untuk menjaga warisan budaya yang ada di Kabupaten Sambas. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas mengapresiasi masyarakat dalam merawat tradisi yang menjadi ciri orang Sambas. Sehingga kedepannya diharapkan setiap elemen berperan dalam membawa Sambas lebih berkemajuan. Jangan sampai tarian khas Sambas, seni Sambas yang sudah melekat dari nenek moyang kita itu tenggelam. Makanya di sini kami dari Dinas Pendidikan berupaya kesenian itu kami daftarkan ke pemerintah. Dapatlah ini seni tari tradisional ini menjadi warisan budaya tak benda untuk Kabupaten Sambas. Kami mengharap kepada generasi muda dia merasa senang, asik dan mencintai seni budaya daerahnya sendiri. Gitu. Beragam adat, suku, dan budaya adalah warna Indonesia. Dengan membangun dan merawat seni budaya tradisi yang ada di Kabupaten Sambas, diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memajukan Kalimantan Barat. Dan sebagaimana diketahui bahwa jumlah penduduk kabupaten dan kota terbesar kedua di Kalimantan Barat adalah Kabupaten Sambas. Sehingga maju dan berkembangnya Kalimantan Barat tentunya sangat dipengaruhi oleh Kabupaten Sambas. Ini tentu merupakan sebuah kebanggaan bagi rakyat Sambas, bahwasanya Sambas ini notabene adalah 86% penduduk Sambas dari total populasi adalah Melayu. Melayu tentu punya segudang budaya ya yang belum tergali maksimal. Mudah-mudahan melalui ajang-ajang festival seperti ini, potensi-potensi budaya Melayu yang ada di Sambas selama ini belum tergali. Dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat tahu bahwasanya potensi budaya Melayu di Sambas luar biasa. Tentu ini sekaligus merawat, menjaga, melestarikan seni budaya yang ada di Sambas ini terus supaya anak cucu kita tidak putus dan berhenti di situ. Komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan seni budaya dan tradisi Melayu Sambas ini diharapkan mampu mengimbangi tantangan kemajuan teknologi yang serba modern. Selain itu, generasi muda juga dapat menjadi pelopor tegaknya jati diri budaya dengan berperan aktif melestarikan budaya itu sendiri. Karena manusia disebut sebagai makhluk yang berbudaya, tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan.
Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk itu, mari tetap jaga kelestarian budaya bangsa Indonesia.